Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah bukan dengan takwa yang sambil lalu, takwa yang sesungguhnya. Dan hiduplah bersama Islam dan matilah bersama Islam dan berislamlah sampai mati. Tema khutbah Jumat pada hari ini mengambil hikmah surah Al-Maidah ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Dan barang siapa menjadikan Allah sebagai walinya dan Rasulullah juga orang-orang beriman sebagai walinya, maka sesungguhnya hizballah, golongan Allah, adalah kelompok yang menjadi pemenangnya. Sidang Jumat rahimakumullah, untuk memantapkan kembali perjuangan Al-Maidah yang sudah Allah turunkan untuk muslimin, umat Islam di Indonesia, yang baru saja melewati satu fase, satu babak yang di luar dugaan umat Islam mendapatkan rahmat sekaligus ujian dari Allah Azza wa Jalla setelah pilkada baru-baru ini. Dan ini semakin memperlihatkan mata orang beriman bahwa mereka yang hanya berwala, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu, tidak menjadikan Yahudi dan Nasrani, tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai walinya, maka Allah pasti tolong mereka. Orang-orang yang menjadikan wali mereka adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman, fa inna hizballahi humul ghalibun. Apa yang ingin saya katakan yang pertama adalah bahwa fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha azizun hakim. Setelah datang kepada kamu ayat-ayat Allah yang jelas, bahwa ayat Quran sudah jelas, Al-Maidah 51 melarang kamu memilih pemimpin kafir. Kemudian ayat-ayat kauniyat sudah Allah perlihatkan bayyinat ini semua. Masih belum melek juga, fa'lamu annallaha azizun hakim. Maka ketahuilah sesungguhnya Allah tak pernah terkalahkan dan selalu maha perkasa, sekaligus al-hakim yang tidak pernah salah tempat, yang selalu pada tempatnya menempatkan hikmah di balik semua peristiwa. Hari ini kita menyaksikan umat Islam dengan semua ancamannya, dengan semua tekanannya, bahkan dengan semua intervensi pemikiran. Ketika umat Islam disuruh memisahkan antara agama dengan politik, agar umat Islam tidak memilih pemimpinnya berdasarkan agamanya, kira-kira itu, saya mencoba melihat untuk tidak menjelaskan kepada umat Islam, karena ayat-ayat sudah kita jelaskan semua. Ternyata alhamdulillah Allah tolong. Tadinya saya mau bilang, umat Islam yang memisahkan antara agama dengan politik, dia sudah melakukan dua dosa besar. Pertama, meninggalkan agamanya dalam berpolitik. Yang kedua, dia sudah dipolitisir agamanya oleh para politisi dengan meninggalkan agamanya. Jadi dua kesalahan besar orang yang tidak memilih pemimpin berdasarkan agamanya. Pertama, dia sudah meninggalkan sebagian agamanya dan hanya mau menjalankan sebagian agamanya. Orang apa ini namanya? Dan yang kedua, dengan menerima doktrin
bahwa tidak boleh memilih pemimpin berdasarkan nilai-nilai agama, dia sebetulnya sudah dipolitisir oleh politisi. Sudah meninggalkan agamanya karena dia sudah dipolitisir oleh politisi. Alhamdulillah umat Islam di Jakarta dengan serangan sembako, serangan fajar, kemudian Allah berikan kemenangan dengan angka yang tidak bisa diotak-atik. Ini minnah minallah al-azimah, pemberian dari Allah yang maha agung kepada umat Islam. Dan untuk itulah kemudian ayat Al-Maidah 56 Allah perlihatkan kepada umat Islam Indonesia, karena masih terus memperjuangkan Al-Maidah 51 walaupun belum selesai. Karena hukuman 1 tahun dengan percobaan 2 tahun ini main-main. Hukum untuk hukum itu sendiri, bukan hukum untuk keadilan. Dan ini tentu menciderai rasa keadilan umat Islam. Bahwa umat Islam menang di pilkada, bukan itu tujuan politik kita. Dan bukan politik utama yang menjadi tujuan kita, adalah tegakkan hukum di Indonesia yang berkeadilan. Dan tegakkan keadilan di Indonesia berdasarkan hukum. Alhamdulillah, walaupun belum selesai perjuangan umat Islam dalam menegakkan Al-Maidah 51, Allah sudah buktikan bahwa Allah kasih hadiah Al-Maidah 56 kepada umat Islam di Jakarta, dan tentu ini juga menjadikan kebahagiaan umat Islam di seluruh Indonesia, bahkan muslimin muslimat di seluruh dunia. Bersyukur kepada Allah karena kepada mereka diperlihatkan wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu. Barang siapa yang menjadikan walinya adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman, fa inna hizballahi humul ghalibun. Bahwa golongan Allah yang ditolong oleh Allah itu, merekalah yang menjadi pemenangnya. Dan sekali lagi, ini menjadi kebahagiaan tersendiri dan penguat ruhiyah umat Islam, bahwa kita tidak akan pernah mau berpaling dari bayyinat. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat. Bahwa setelah diperlihatkan kepada Allah ayatnya yang nyata, setelah diperlihatkan kepada kita bukti-bukti kenabian dengan semua mukjizat yang nyata, bahwa setelah diperlihatkan kepada kita di Jakarta kemenangan yang juga yang nyata, walaupun belum diumumkan oleh KPUD nanti setelah 2 minggu, tetapi ibaratnya quick count ini seperti orang cicipin makanan. Anda sudah masak sayur lodeh 90% hampir matang. Kita ingin cek kira-kira ini jadi sayur lodeh bener apa enggak. Diambil sedikit, dicicipin pakai lidah. Iya, sayur lodeh, kurang garam dikit, kurang ini dikit, tapi yang jelas ini sayur lodeh. Sudah cukup, nggak perlu dimakan 1 mangkok atau dimakan semuanya untuk membuktikan bahwa ini adalah sayur lodeh. Cukup dengan ambil cicipin dikit. Dan nggak mungkin dong tiba-tiba berubah menjadi sayur asem, kecuali ada keajaiban dengan semua kecurangan. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya golongan Allah, golongan-golongan yang ditolong oleh Allah, karena menjadikan Allah sebagai walinya, menjadikan Rasul sebagai walinya, menjadikan orang beriman sebagai walinya. Maksudnya, menjadikan Allah sebagai satu-satunya pelindung dan penolong, menjadikan Rasulullah SAW dengan syafaatnya sebagai satu-satunya pelindung dan penolong, dan hanya menjadikan mukmin sebagai teman dekat, sebagai pelindung, penolong, bahkan sebagai pemimpin, maka mereka akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya berkepentingan untuk memperlihatkan ini kepada sidang Jumat rahimakumullah, agar senantiasa kuat hatinya setelah melihat kemenangan-kemenangan kecil di depan mata, karena kita masih punya banyak PR lagi untuk menghujamkan ayat-ayat Allah ke dalam hati kita. Karenanya, kalau memang sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat Maidah 56, maka perjuangan melahirkan generasi-generasi Al-Maidah 54 ini harus terus kita perjuangkan. Generasi Al-Maidah 54 adalah ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin. Kalau ada di antara kalian, wahai orang-orang beriman, yang mangkir, murtad dari agama Allah,
maka Allah akan datangkan kaum yang baru. Dengan kriteria apa? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Ada kriteria kaum yang Allah datangkan. Istilahnya Allah datangkan. Misalnya, kalau umat Islam terus dikoyak-koyak rasa keadilannya, kalau umat Islam terus saja dipermainkan, membela agamanya, kemudian dipermainkan, ingat, sadaqallahu wa'adah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Kalau orang-orang munafik ini juga masih belum bergeming, Allah sudah kasih peringatan dan masih mempermainkan juga, ingat, Allah akan penuhi janjinya. Shadaqa wa'ada. Ingat, wa nasara abda, Allah akan tolong hambanya. Dan ingat, wa a'azza jundah, Allah akan lahirkan kekuatan-kekuatan baru dari tentara-tentaranya. Dan ingat, Allah bisa memerangi sendiri semua musuhnya. Wa hazamal ahzaba wahda. Generasi ini akan lahir. Kalau kalian tetap saja murtad, wahai orang beriman, sudah diperlihatkan kepada kalian ayat-ayatnya begitu nyata, fasawfa ya'tillahu biqaumin. Akan lahir satu kaum baru, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta sama mereka. Allah dulu yang cinta sama mereka. Karena Allah sudah cinta mereka, otomatis mereka akan mencintai Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kelompok yang baru ini unik. Azillatin 'alal mu'minin. Sesama mukmin dia santun, dia lemah lembut, dia tawadhu. Dia menghinakan diri. Tapi a'izzatin 'alal kafirin. Tegas, berani, pantang mundur jika berhadapan dengan orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka tidak akan pernah berhenti berjihad di jalan Allah. Dan wala yakhafuna laumata laim. Enggak akan pernah takut dengan penghinaan, pendiskreditan, marginalisasi, peminggiran, bahkan pemecatan terhadap dirinya. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah ini enggak akan pernah takut dengan celaan para pencela. Dan insya Allah orang-orang yang sedang menegakkan agama Allah, orang-orang yang sedang memperjuangkan agama Allah, yang menegakkan keadilan dengan semua resikonya, ingat, innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Allah berikan ancaman kepada mereka. Wahai orang-orang yang mendustai ayat-ayat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, dan membunuh para nabi dengan cara yang tidak hak, dan membunuh orang-orang yang menegakkan keadilan dari kalangan manusia sebagai penerus risalah para nabi dan rasul, kalau kamu gak berhenti dengan perbuatan kamu, ingat, Allah yang akan memberikan balasan yang sangat pedih pada kamu. Dan orang-orang yang dihinakan pada saat menegakkan agama Allah akan bermunculan dan akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang kemarin sudah berlelah-lelah menuntut keadilan, menegakkan Al-Maidah 51, kalian dengan semua penghinaan yang menimpa kalian, tunggu tanggal mainnya. Tapi nggak usah tunggu di dunia, walaupun itu niscaya ada. Tunggu di akhirat kelak, Allah akan berikan balasan yang mulia terhadap kamu. Tapi mereka-mereka yang takut, saya ingin beritahu, orang-orang yang takut menegakkan agama Allah, ini saya lihat fenomenanya di Indonesia. Kasus Al-Maidah 51 ini kelihatan. Antara yang mukmin dengan yang munafik. Munafik 70% dengan munafik 30%, itu kelihatan. Kriterianya apa? Ya pokoknya mereka nggak mau bela agama mereka. Apalagi pemimpin berdasarkan keagamaan. 2 tahun yang lalu, saya ajak tokoh-tokoh muslim. 2 tahun yang lalu saya bikin sebuah pertemuan di Hotel Bintang 5. 2 tahun yang lalu saya bilang, ayo kita persiapkan pemimpin muslim menghadapi pemimpin kafir ini. Semuanya mengatakan nggak mungkin Ustadz. Nggak ada yang bisa ngalahin dia kalau ngelihat angka. Ustadz tahu. Satu, kita nggak punya calon yang bisa ngalahin dia Ustadz. Udahlah, satu-satunya cara kita harus kompromistik aja sama dia. Belum lagi duitnya Ustadz.
duitnya Ustadz. Di belakang dia itu semua taipan-taipan kaya raya Ustadz. Nggak mungkin deh kita kalahkan. Dia ini partai semua nggak akan ada yang dukung kita Ustadz. Karena partai juga cukongnya dia, 2 tahun yang lalu. Terus terang usai pertemuan itu saya merasa berdosa sebetulnya. Saya merasa rugi dengan pertemuan. Kok sampai begini profesor muslim? Kok sampai begini tokoh partai Islam? Ini kenapa sampai kayak begini nih tokoh-tokoh Islam? Kenapa jadi pengecut takut begini diajak berjuang? Perlahan-lahan kami bangkitkan. Kita coba kasih calon pemimpin muslim, diledekin, dilecehin. Ngapain juga lu cari kader-kader pemimpin kayak gini, busuk semua, ini semua koruptor. Orang Islam benci sama calon-calon muslimnya. Terus perjuangan kita mulai, sampai sedikit-sedikit Allah gelincirkan si kafir. Sedikit lagi dia bikin, ya Allah blunderkan si kafir. Umat Islam kemudian mulai muncul dan alhamdulillah kemarin Allah berikan kemenangan. Saudara-saudara, apa yang ingin saya katakan? Ada orang Islam yang takut memperjuangkan agamanya. Apakah Islam bisa maju dengan muslim yang seperti itu? Kalau Anda puas cuma dengan sholat, Anda puas dengan ibadah-ibadah Anda sebagai seorang muslim, percayalah, kalau perlu Anda diumrohin supaya nggak ikut pilkada. Supaya nggak ikut pilkada, Anda diumrohin, dibayarin kalau perlu. Mau berapa yang mau berangkat? Yang kedua, dari kacamata dakwah, ada umat Islam itu yang tidak mau berdakwah. Ada yang mau berdakwah. Ada yang cita-cita hidupnya menjadi penerus risalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada yang nggak mau ambil resiko. Ini pilihan hidup. Ini pilihan hidup. Tapi saya yakin, yang dibutuhkan untuk Islam bukan banyaknya, tapi pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun cuma sedikit. Akan Allah datangkan kaum baru, wa yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mudah-mudahan semua yang ada di sini orang yang dipilih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada di antara anak-anak bapak-bapak ini yang dipilih oleh Allah untuk menjadi tentara ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau pada akhirnya takut menjadi penerus risalah Muhammad sallallahu alaihi. Hina hidup ini. Apa kata Umar bin Khattab? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami ini kaum yang dimuliakan Allah dengan Islam. Kalau kami cari izzah lain, alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna 'indahumul 'izzah, itu orang-orang bodoh itu dengan menjadikan kafir sebagai wali pemimpinnya. Apakah dia dengan memilih si kafir meninggalkan mukmin mencari kehormatan dari si kafirnya? Fa innal 'izzata lillahi jami'an. Sedang jemaah, kehormatanmu, harga dirimu, kemuliaan dan kekuatanmu kalau kamu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena izzah itu semuanya milik Allah. Alhamdulillah hari ini kita sudah diperlihatkan Hizbullah. Bahkan orang-orang partai pun bilang kepada saya, terima kasih Ustadz, antum yang balikkan semua para ulama ini hati umat. Umat ini seandainya diajak memilih karena dasar partai, nggak akan bisa menang. Kalau umat ini disuruh milih berdasarkan program calon gubernur, kalah. Angka mereka nggak banyak, kalah. Tapi alhamdulillah, Allah datangkan hizbnya, golongannya. Kemudian Allah menangkan umat Islam. Sekali lagi katakan alhamdulillah. Sambil senantiasa waspada. Dan terus berjaga. Karena Al-Ma'idah 51 belum tegak sempurna di Jakarta. Masih ada yang mempermainkannya. Dan ini merupakan PR besar umat Islam. Tapi dengan satu catatan. Umat Islam harus menjaga perdamaian. Jauhi anarkis. Bukan Islam yang anarkis itu. Nggak ada sejarahnya umat Islam masuk ke Indonesia dengan pedang. Nggak ada. Kalaupun para ulama, para mujahid dulu ngangkat pedang di Indonesia ini untuk mengusir penjajah. Nggak ada ceritanya umat Islam itu mengangkat pedang buat kerusuhan untuk memaksakan kehendaknya. Tidak ada. Alhamdulillah. Karena umat Islam nggak pernah bercita-cita mau rusuh kalau kalah.
akhirnya Allah kasih kemenangan dengan semua kedamaiannya. Jaga ini. Jaga persaudaraan umat Islam di Indonesia. Bahkan jaga kebinekaan kita. Banyak yang non-muslim, kita harus jaga Indonesia. Banyak yang munafik, udahlah kita juga tetap berdamai untuk tetap memegang negara kesatuan Republik Indonesia. Kita jaga persatuan dan kesatuan ini. Tapi kita tidak pernah berhenti untuk terus memperjuangkan kebenaran yang kita yakini dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha faqad fazal muttaqun. Sekali lagi saya mengingatkan diri saya sendiri, mari bertakwa. Hanya dengan bertakwa kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa 'alas sahabati ajma'in, Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Wa 'alas sahabati ajma'in wa 'alat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur man nasarad din wa khudhul man khadalal muslimin. Allahumma rabbana la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma rabbana la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.